Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membahas kasus tentang tindak pidana khusus asuransi jiwasraya. Tujuan dibalik audit ini adalah untuk membawa permintaan terhadap demonstrasi melanggar hukum yang terdapat dalam kasus PT Asuransi Jiwasraya, sedang mendalami tindak pidana korupsi, pencucian uang, dan tindak pidana yang lainnya di sektor pasar modal, industri jasa keuangan, khususnya kasus yang dihadapi PT Perlindungan oleh Jiwasraya. Sistem yang digunakan dalam pemeriksaan ini adalah metode penyelidikan normalisasi sah dengan pendekatan kasus. Hasil survei menunjukkan dalam kasus Jiwasraya terdapat blunder pasar modal, misalnya rencana petualangan Ponzi, pelanggaran assessment aversion yang melanggar hukum, dan kesalahan impedansi yang layak. Putusan Mahkamah nomor 30 pidana khusus tindak pidana korupsi 2020 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menunjukkan penindakan pidana demonstrasi barang bukti yang memfitnah dan penghindaran pajak melawan hukum dalam kasus Jiwasraya telah selesai pada tahap awal pemeriksaan. Bagaimanapun, tidak ada aturan khusus yang dapat menyinggung tindakan kriminal sektor usaha modal, misalnya rencana hipotesis Ponzi. Oleh karena itu, penting untuk memiliki aturan eksplisit yang mencakup demonstrasi ganas tersebut untuk melindungi kepentingan kelompok yang melakukan kegiatan lembaga keuangan di kawasan bisnis ibu kota. Latar belakang pada dasarnya manusia memerlukan keteraturan dalam kehidupan masing-masing dan dengan sesamanya, namun orang-orang yang hidup dalam masyarakat benar-benar mempunyai antarmuka klaim mereka sendiri. Tujuan ini mungkin merupakan tujuan yang dicapai untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang. Dalam mencapai tujuan tersebut, benturan kepentingan sering terjadi antara individu. Perjuangan antarmuka ini membuat kekacauan dalam kehidupan sosial. Untuk melestarikan tatanan diperlukan aturan-aturan yang disebut dengan aturan-aturan yang sah, baik yang bersifat kain maupun formal. Sependapat dengan Immanuel Kant, hukum adalah segala keadaan di mana seseorang mempunyai kehendak bebas sehingga ia dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas orang lain dan mengantisipasi arah yang sah berkenaan dengan peluang. Aspek terpenting dalam politik ekonomi dan kebijakan sosial adalah aspek khusus yang menekankan pada penanganan yang intens, sungguh-sungguh serta rancangan khusus dengan struktur kompleks yang dirumorkan, khususnya bagi Indonesia yang saat ini sedang menghadapi masa-masa sulit dalam upaya mengkaji tahap-tahap perbaikannya secara umum. Negara wajib mempunyai satu komponen, khususnya satu modal yang diwaspadai untuk tujuan menganalisis situasi keuangan suatu negara. Suatu perusahaan yang tergolong perusahaan industri besar mempunyai ciri, yaitu kondisi sistem transportasi yang stabil, dan untuk mengetahui keadaan organisasi-organisasi yang tercatat dalam perdagangan saham, kita dapat mengetahui melalui angka-angka file nilai gabungan atau IHSG, dan angka-angka IHSG tersebut dapat digunakan untuk mengukur kemampuan atau keadaan suatu bangsa dalam perekonomian. Dengan asumsi IHSG menggunakan diagram yang sedikit aneh, maka dapat menunjukkan adanya krisis ekonomi yang terus melandas di setiap negara. Beberapa negara di Asia termasuk Indonesia telah dilanda keadaan darurat moneter. Namun, kami ingin menyadari bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang telah mengalami keadaan darurat keuangan dalam jangka waktu yang cukup lama karena kondisi perekonomian yang lemah. Jelas sangat halus. Faktor penyebab yang menyebabkan keadaan ini adalah cara berperilaku atau pola pikir yang kurang baik dalam mengawasi kegiatan bisnis yang dilakukan oleh segelintir orang yang mempunyai posisi penting atau pemimpin dalam perusahaan tersebut. Faktanya, baru-baru ini terungkap sebuah kasus bahwa konon merugikan negara dengan nilai 13,7 triliun berdasarkan temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Republik Indonesia menemukan bahwa dalam pembukuan asuransi Jiwasraya terdapat keuntungan palsu sebanyak 2 kali antara tahun 2010 hingga 2019. Pertama, BPK melakukan pemeriksaan pada tahun 2016 dengan tujuan tertentu. BPK kemudian melakukan penyidikan terhadap pemeriksaan pada tahun 2018. Temuan pemeriksaan tersebut tidak benar. Selain Jiwasraya mengalami kerugian besar,
dan mencatatkan keuntungan fiktif melalui manipulasi sejak tahun 2006, Agung Firman Sampurna, Ketua BPK menyatakan, hal itu pembukuan keuntungan inilah yang dilakukan Jiwasraya sejak 2006 dengan menggunakan rekayasa akuntansi atau window dressing untuk menyembunyikan bahwa perusahaan hanya sedang mengalami kesulitan keuangan. Besarnya kerugian negara akibat penipuan di sektor pasar modal menunjukkan bahwa pasar modal memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Jika tidak ada inside scam, maka pasar modal tanah air akan sangat untung. Dalam hal pembiayaan, pemerintah dan masyarakat memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Pajak dan sumber pendapatan lainnya memberikan pendapatan pemerintah yang berfungsi sebagai modal pembangunan nasional. Dalam kegiatan usaha, masyarakat pada umumnya bisa memperoleh aset melalui lembaga keuangan, perbankan, dan pasar modal. Dalam hal mencari pendanaan, baik sektor publik maupun swasta memiliki pilihan lain, seperti pasar modal. Namun harus kita akui bahwa terdapat sisi negatif dari pasar modal, yaitu adanya oknum-oknum yang melakukan kegiatan penanaman modal yang melakukan kejahatan kerah putih yang memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap masyarakat dan negara. Kejahatan yang disebut sebagai kerah putih atau white collar dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak seorang pun boleh merasa dirugikan karenanya. Jiwasraya adalah perusahaan asuransi milik negara yang telah mengalami keterpurukan keuangan. Hal ini terjadi karena keberadaan produk investasi yang disebut JS Saving Plan yang memberikan imbal hasil sangat tinggi, bahkan melebihi rata-rata pasar. Pada saat itu, JS Saving Plan menawarkan imbal hasil yang tidak realistis, yang jauh melebihi yang bisa diberikan oleh pasar investasi yang wajar. Skema ini menarik banyak investor yang pada akhirnya mengakibatkan Jiwasraya tidak mampu membayar kembali investasi. Dalam kasus ini, Dirut Jiwasraya, Hendrisman Rahim, diduga terlibat dalam skema pencucian uang. Dia disebut-sebut menggunakan dua nasabah untuk kepentingan pribadi dan melakukan berbagai upaya skema investasi yang merugikan. Ini dapat terus berjalan. Kasus ini menjadi perhatian publik karena ketika Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan penyelidikan terhadap kasus ini, pada akhirnya Hendrisman Rahim dan beberapa pihak terkait lainnya ditangkap dan diselidiki atas dugaan pencucian uang dan pelanggaran hukum lainnya. Kasus ini bukan hanya merugikan secara finansial bagi nasabah, tapi juga menimbulkan kerusakan yang sangat serius terhadap kepercayaan masyarakat terhadap institusi keuangan dan asuransi negara. Setelah proses penyelidikan yang panjang, kasus ini berlanjut ke proses hukum di pengadilan. Dirut Jiwasraya dan pihak terkait lainnya diadili atas dugaan pencucian uang dan pelanggaran hukum lainnya. Perbuatan pidana pencucian uang merupakan perbuatan salah yang jarang terjadi, sehingga diperlukan tindakan yang luar biasa atau uncommon requirement dan tindakan tak lazim. Tindakan penanggulangan yang tidak biasa ini dilakukan dalam kerangka arahan undang-undang. Pengaturan dalam pasal 69 Undang-Undang 8 tahun 2010 tentang antisipasi dan penyembunyian tindak pidana pencucian uang atau UU PPTPPU memperbolehkan pemeriksaan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan tanpa diawali dengan pembuktian tindak pidana terlebih dahulu. Mungkin merupakan kesan penghindara yang tidak lazim. Kewajiban hukum terhadap pencucian uang banyak dilakukan setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang larangan pencucian uang, sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencucian uang tunai. Perbuatan salah pencucian uang atau TPPU merupakan perbuatan salah yang timbul dari perbuatan salah predikat. Perbuatan salah pencucian uang merupakan kesempurnaan dari beberapa pelanggaran lainnya. TPPU berbeda dengan tindak pidana lain yang terdapat dalam hukum pidana. Perbedaannya terletak pada predikat perbuatan salahnya. Sebelum perbuatan salah cuci uang, sumber daya yang dimanfaatkan pelaku TPPU adalah kelanjutan tindak pidana sebagaimana yang diharapkan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang tentang Penghindaran dan Pembinasaan Tindak Pidana.
kasus yang menimpa PT Jiwasraya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana secara khusus mengatur pelindungan asuransi Jiwasraya terhadap tindak pidana pencucian uang dan korupsi. Selain tindak pidana pasar modal, penghindaran pajak, kesalahan kejahatan korupsi, pasal yang menyebutkan salah satu hakim PT menafsirkan demikian. Hansen International Corporation dan Beni Cokro Saputro, mantan Direktur Utama PT, dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Hendrisman Salim, Asuransi Persero Jiwasraya. Oleh karena itu, penertiban untuk rasa pidana pasar modal, unjuk rasa pidana pencemaran nama baik, dan unjuk rasa pidana pencemaran nama baik yang khususnya terjadi di PT Asuransi Jiwasraya perlu dilakukan agar aspek proses penegakan hukum yang menjadi kewenangan peradilan dapat memberikan kepastian hukum serta pengadilan yang dapat memberikan keadilan sesuai dengan nilai sosial atau moral dari masing-masing undang-undang. Itu memang berlaku seperti itu. Kemudian metode penelitian yang digunakan dalam membuat tulisannya adalah menggunakan metode kualitatif normatif dengan menjabarkan ketentuan yang berhubungan dengan isi dari pembahasan melalui sumber pustaka seperti artikel, jurnal, buku, dan pendapat para ahli, serta perkembangan berita terkait adanya kasus yang dialami PT Jiwasraya. Pendekatan kasus secara keseluruhan dikenal dengan metode pendekatan. Selanjutnya saya membahas mengenai penegakan hukum dalam penyelesaian kasus yang terdapat dalam PT Jiwasraya tersebut. Pasar modal merupakan salah satu daerah yang mempunyai peran penting dalam menggerakkan perekonomian Indonesia, sehingga pedoman yang berkaitan dengan pasar modal diatur sepenuhnya dalam POJK atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. OJK ini dibentuk dengan tekad untuk menjamin segala bentuk pergerakan di bidang administrasi moneter dan berjalan sesuai dengan ketentuan pasal 4 UU OJK. OJK tidak memiliki kedudukan untuk melakukan demonstrasi kriminal di bidang usaha modal, karena kewenangan itu ada pada kantor pemeriksa. Apabila terjadi tindak pidana di sektor pasar modal, OJK berwenang memeriksa dan melakukan penyidikan dengan pengawasan dan koordinasi dengan aparat kepolisian. Setelah hal itu dilakukan, seluruh hasil penilaian dan pemeriksaan tersebut OJK menyerahkan dokumen yang timbul karena penilaian dan pemeriksaan tersebut kepada penyidik. Selain itu, aparat penegak hukum juga memiliki hak dan tanggung jawab terkait dengan setiap peran yang dijalankannya, antara lain seperti peran ideal, peran yang dipertimbangkan, peran yang seharusnya dijalankan, dan peran yang sebaiknya dijalankan. Menurut Sujono Sukanto, penegakan hukum juga tergantung pada faktor hukum itu sendiri. Dalam hal ini, undang-undang, di samping faktor yang lain atau di samping faktor yang berkaitan dengan penegakan hukum. Mengenai faktor dalam kepolisian, dipandang oleh para pembuat peraturan biasanya terjadi karena tidak terlaksananya pedoman-pedoman yang diharapkan dengan kepolisian, serta tidak sesuainya standar keberlakuan pedoman dan ajakan serta kaburnya makna kata-kata yang terkandung dalam undang-undang, yang pada akhirnya menimbulkan penafsiran yang berbeda dalam pemahaman dan pelaksanaannya. Dalam kasus Jiwasraya tersebut dapat disimpulkan bahwa pengadilan negeri pertama merupakan tempat tindak pidana tersebut, seperti tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Perlu diingat bahwa kejahatan yang dilakukan dalam kasus Jiwasraya tidak hanya terkait dengan pencucian uang dan korupsi, tapi terdapat kejahatan lain seperti kejahatan pasar modal. Kejahatan pasar modal tersebut dilakukan dengan skema Ponzi. Jadi investasi palsu atau yang dikenal sebagai Ponzi menggunakan skema untuk
menghasilkan uang investasi yang dilakukan oleh investor lain atau dari uang yang diinvestasikan oleh satu investor. Adanya skema Ponzi tersebut dikarenakan terdapat kurangnya standar yang menghalangi regulator atau regulasi yang menegakkan hukum di mata masyarakat, khususnya di bidang praktik pasar modal. Dan kata lain, OJK berwenang mengatur yayasan yang bergerak di bidang penatausahaan moneter apabila OJK mengidentifikasi adanya kegiatan lembaga penatausahaan moneter sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 di OJK ayat 2 dan 3. OJK memiliki posisi di mana Anda dapat berhenti melakukan berbagai aktivitas jika tidak bertentangan dengan peraturan dan pedoman yang berlaku. Terkait kerugian yang diakibatkan oleh administrasi, oleh karena itu, organisasi yang melakukan kesalahan yang merugikan masyarakat dapat dicabut dana hibahnya. Alhasil, aturan ini bisa menjadi alasan untuk menindak kasus jiwasraya para pelaku bisnis permodalan yang telah merugikan masyarakat dan merugikan negara. Dan terakhir, kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa dalam kasus yang terjadi atau yang dialami oleh PT Jiwasraya tersebut terdapat beberapa tindak pidana. Yang pertama adalah tindak pidana korupsi, yang kedua adalah tindak pidana pencucian uang, dan yang terakhir adalah tindak pidana pasar modal. Dalam putusan Pengadilan nomor 30 pidana khusus TPK /2020 PN Jakarta Pusat, Jiwasraya Protection terbukti melakukan perancangan nilai atau korupsi dan tidak pidana pencemaran nama baik melalui perdagangan porsi pihak yang bermitra. Sesuai dengan keputusan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan memeriksa alat bukti sesuai dengan keterangan yang diperoleh dari pemeriksa dan memberikan konfirmasi atau penjelasan kepada pihak yang berkepentingan dari kepolisian. Pihak-pihak terkait berterus terang dan siklus penilaian dilakukan secara parsial, imparsial, bebas, dan ahli untuk menentukan ada tidaknya kerugian negara. Negara dirugikan karena pelanggaran yang dilakukan PT Jiwasraya, seperti adanya korupsi yang sangat merugikan negara. Terkait pilihan Pengadilan Negeri Bukal Jakarta, Perlindungan Jiwasraya menyatakan tergugat terbukti sah dan bersumpah akan melakukan demonstrasi kriminal yang bersifat merendahkan martabat dan penggelapan pajak.